Riwayat Arya Penangsang, keris pusaka setan kober dan Raja Kalacakra yang melegenda. Menurut sejarah, keris setan kober dibuat oleh Empu Supomandrangi, Pangeran Sedayu, yang merupakan seorang empu keris yang sangat terkenal pada zaman Kerajaan Mojopahit. Dalam riwayatnya diceritakan bahwa Empu Supomandrangi memeluk agama Islam, lalu berguru kepada Sunan Ampel dan tetap berprofesi sebagai pembuat keris. Empu Supomandrangi adalah seorang empu handal yang berhasil menciptakan keris-keris terkenal seperti keris Kiai Sangkela, keris Kiai Nogososro, dan keris Kiai Brongot Setan Kober yang dibuat pada awal-awal berdirinya Kerajaan Islam Demak Bintoro. Pada perjalanannya, keris Kiai Brongot Setan Kober kemudian diserahkan kepada Syekh Jafar Sotik atau Sunan Kudus, dan pada akhirnya diberikan kepada Adipati Jipang Panolan, yaitu Arya Penangsang. Keris Kiai Brongot Setan Kober terkenal sangat ampuh tetapi memiliki aura panas sehingga membuat pemilik keris ini menjadi berangasan, seperti halnya Arya Penangsang yang memiliki sifat berangasan dan mudah tersulut emosinya karena terpengaruh dari perbawa keris Kiai Brongot Setan Kober yang menjadi piandelnya. Keris inilah yang digunakan oleh Arya Penangsang ketika bertarung dengan Sutawijaya atau Senopati yang menggunakan tombak pusaka Kiai Pleret. Sampai saat ini, keberadaan keris Kiai Brongot Setan Kober yang asli milik Arya Penangsang tidak diketahui, sama seperti halnya keris pusaka Empu Gandring yang seolah lenyap tanpa jejak. Bentuk dan ricikan keris Kiai Brongot Setan Kober yang asli juga tidak diketahui seperti apa. Mungkin karena keris ini telah memakan banyak korban orang-orang penting pada masa itu, sehingga para empu tidak membuat keris dapur setan kober dengan bentuk dan ricikan yang sama dengan keris Kiai Brongot Setan Kober asli, karena dikhawatirkan akan membawa sial atau malapetaka, sebab keris Kiai Brongot Setan Kober dianggap sebagai keris yang haus darah. Jadi, keris dapur setan kober yang ada saat ini bukan merupakan turunan keris Kiai Brongot Setan Kober dengan bentuk dan ricikan yang sama, tetapi keris dengan bentuk dan ricikan berbeda dan hanya namanya saja yang sama. Tersebutlah Arya Penangsang adalah salah satu tokoh yang paling melegenda dalam budaya Jawa. Adipati Jipang yang sering juga disebut sebagai Arya Jipang atau Jipangkang ini memerintah pada pertengahan abad ke-15. Penangsang juga terkenal karena pernah memerintahkan seorang pengikutnya untuk membunuh Sunan Prawoto Rojo Demak keempat. Saat melakukan upaya pembunuhan, Penangsang membekali orang suruhannya bernama Rangkut dengan sebilah keris pusaka ampuh Kiai Setan Kober. Meski berhasil membunuh Sunan Prawoto dengan keris Setan Kober, namun Rangkut sendiri tewas saling tikam dengan Sunan Prawoto. Pembunuhan terhadap Sunan Prawoto ini dilatar belakangi oleh balas dendam. Sepeninggal Pati Unus Raja Demak II, memang terjadi perebutan kekuasaan di antara sesama keluarga kerajaan. Ayah Arya Penangsang, yaitu Raden Kikin atau Pangeran Sekar, yang juga saudara kandung Trenggono ini, kemudian dibunuh di pinggir sungai oleh Prawoto putra dari Trenggono. Trenggono sendiri akhirnya naik tahta menjadi Raja Demak III. Setelah berhasil membalas dendam pada Prawoto, Penangsang pun menjadi Raja Demak V dan memboyong pusat pemerintahan Kerajaan Demak ke Jipang. Pada masa kini dikenal di daerah sekitar Cepu, Blora, Jawa Tengah, yang kemudian lebih dikenal sebagai Demak Jipang. Arya Penangsang adalah Raja Demak terakhir sebelum akhirnya runtuh dan digantikan oleh Kesultanan Pajang. Pemerintahan Arya Penangsang juga tidak berlangsung lama. Pada tahun 1554, Arya Penangsang tewas oleh Sutawijaya atau Joko Tingkir dalam sebuah peperangan legendaris yang terjadi di dekat Bengawan.
Sutawijaya adalah anak dari Ki Ageng Pamanahan yang bersama Ki Penjawi memimpin pasukan Pajang menyerbu Jipang atas suruhan Hadiwijaya. Hadiwijaya sendiri enggan memerangi Penangsang karena ia merasa hanya menantu dari kerajaan Demak, sementara Penangsang secara sah adalah garis keturunan keluarga kerajaan Demak. Namun Hadiwijaya didesak oleh adik Sunan Prawoto yaitu Ratu Kalinyamat yang sedang bertapa di Gunung Dangaraja. Ratu Kalinyamat menjanjikan bahwa sebagai pewaris tahta Sunan Prawoto, ia akan memberi wilayah Demak dan Jepara jika Hadiwijaya mampu mengalahkan Penangsang. Hadiwijaya lantas membuat sayembara untuk mencari prajurit yang berani membunuh Penangsang, yang kemudian disanggupi oleh Ki Penjawi, Ki Pamanahan dan putranya Sutawijaya. Di bawah pimpinan Ki Pamanahan, Ki Penjawi dan Sutawijaya, maka berangkatlah pasukan Pajang menyerbu Jipang yang saat itu merupakan kota raja kerajaan Demak Jipang. Atas nama Hadiwijaya, Pajang juga mengirim surat tantangan yang dibawa oleh pemelihara kuda Penangsang yang sebelumnya sudah dipotong telinganya oleh Ki Pamanahan dan Ki Penjawi. Arya Jipang begitu marah, sementara adiknya yaitu Arya Mataram berusaha untuk meredam amarah kakaknya. Namun karena terlanjur emosi, Penangsang tetap berangkat ke medan perang dengan menaiki kuda jantan yang gagah perkasa berjuluk Gagak Rimang. Saat melihat Sutawijaya mengendarai kuda betina, Gagak Rimang pun begitu bernafsu mengejar dan langsung melompati Bengawan. Perang antara pasukan Pajang dan Jipang pun pecah di dekat Bengawan sore. Dalam pertempuran ini, perut Arya Penangsang robek terkena tombak pusaka Kiai Pleret milik Sutawijaya, namun kesaktian yang dimiliki oleh Penangsang tak membuatnya roboh. Penangsang lantas melilitkan ususnya yang terburai pada gagang keris setan kober yang terselip di pinggangnya. Karena kehebatannya, meski dengan usus yang terburai, tetapi Penangsang akhirnya berhasil meringkus Sutawijaya. Namun, saat mencabut keris untuk membunuh Sutawijaya, usus Arya Penangsang malah terpotong oleh keris setan kober. Arya Penangsang akhirnya tewas oleh senjata pusakanya sendiri. Sebelum pecah peperangan, Penangsang pernah mengirim beberapa orang kepercayaannya untuk membunuh Hadiwijaya, namun semuanya berhasil dikalahkan oleh Adipati Pajang ini. Hadiwijaya bahkan mengembalikan orang-orang suruhan Penangsang sekaligus menghadiahi mereka dengan pakaian kebesaran prajurit Pajang. Hadiwijaya lantas balas mendatangi Penangsang untuk mengembalikan keris setan kober dan sempat terjadi pertengkaran hebat di antara keduanya. Dan tak hanya bertengkar, bahkan keduanya juga sudah bersiap untuk mengadu ilmu, namun berhasil dilerai dan didamaikan oleh Sunan Kudus. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa keris pusaka setan kober sebenarnya adalah milik Sunan Kudus yang diberikan kepada Penangsang. Sebelumnya, Sunan Kudus juga membuat Raja Kalacakra dan berpesan kepada Penangsang agar Hadiwijaya diusahakan bisa duduk di atas dampar yang sudah dirajah. Namun, atas saran abdi dalamnya, Hadiwijaya menolak dan malah berhasil memaksa Penangsang untuk duduk di dampar. Karena menduduki dampar yang sudah dirajah, Sunan Kudus lantas menyuruh Penangsang untuk berpuasa selama 40 hari untuk menghilangkan tuah Raja Kalacakra. Nama Arya Penangsang sendiri banyak diriwayatkan dalam beberapa babat yang ditulis ulang dalam bahasa Jawa Baru pada sekitar abad ke-19. Dalam babat Tanah Jawi dan Serat Kanda, Arya Penangsang digambarkan sebagai sosok yang gagah berani dan sakti mandraguna. Dan selain itu, keris setan kober, Raja Kalacakra dan kuda Gagak Rimang juga begitu melegenda dalam persepsi dan budaya masyarakat Jawa. Matur sembah nuwun sedulur-sedulurku telah menyimak, dan jangan lupa untuk bisa meninggalkan jejak-jejak di kolom komentar. Mugi rahayu sagung dumadi.